Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word dan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama yaitu kita ke menu File. File merupakan dokumen yang mengandung informasi tertentu dan dapat dibuka dengan program. File ialah kumpulan catatan atau arsip. Nah, di dalam menu file terdapat beberapa sub yaitu pertama, Home. Fungsi submenu Home pada menu file adalah untuk kembali ke tampilan awal seperti saat pertama kali membuka program Microsoft Word. Di sana terdapat pilihan tentang beberapa jenis template yang biasanya digunakan seperti dokumen kosong. Juga terdapat tampilan mengenai sub tentang file yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya yaitu sub menu New. Fungsi sub menu New pada menu adalah untuk membuat suatu dokumen baru. Contohnya, saat kita baru masuk ke tampilan Word, biasanya akan ditampilkan suatu format atau dokumen. Atau saat sedang membuat makalah tentang teknologi informasi, namun di saat itu juga kita ada tugas makalah tentang bahasa Inggris. Perintah New bisa digunakan sehingga kita bisa membuat dua dokumen atau lebih dalam jendela yang berbeda. Yang ketiga, submenu Open. Fungsi Open pada menu file yaitu membuka dokumen berformat atau dokumen yang ada dalam folder penyimpanan komputer. Selanjutnya, yang keempat, submenu Info. Fungsi Info pada menu file adalah untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang kita buat, meliputi melindungi privasi dengan menggunakan fitur password, menyembunyikan informasi pribadi, mengatur backup project terakhir yang belum disimpan, serta mengetahui tabel properties yang berisi informasi dasar seperti ukuran dokumen dalam jumlah halaman, kata, revisi, judul, tag, komentar, template, status, kategori, hingga waktu terakhir kali file disimpan atau dimodifikasi. Yang selanjutnya itu submenu Save. Fungsi perintah Save pada menu file adalah untuk menyimpan dokumen atau project yang sedang dibuat ke dalam folder penyimpanan komputer. Yang selanjutnya Save As. Fungsi perintah Save As pada menu file Microsoft Word adalah untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama menjadi nama baru, sehingga terdapat dua file yang berbeda. Yang selanjutnya Print. Fungsi perintah print pada menu file Word adalah untuk mencetak dokumen yang telah kita buat yang berhubung dengan printer. Hal ini meliputi mengatur jenis kertas yang akan dicetak, posisinya, mengatur margin sehingga jumlah kopikan per lembarnya. Yang selanjutnya Export. Fungsi perintah ekspor pada menu file Word adalah untuk mengubah tipe dokumen ke dalam format lain seperti PDF. Yang selanjutnya kita ke menu Home. Ribbon Group ini terdiri dari beberapa ikon yang umumnya berfungsi untuk mengcopy atau memindah elemen dalam dokumen.
Yang pertama yaitu paste, berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua, cut, untuk memotong teks atau objek terpilih. Selanjutnya, copy, untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Selanjutnya itu format painter, digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Nah, sekarang di grup font. Font, perintah untuk menentukan jenis font. Pertama, font size, perintah untuk menentukan ukuran font. Selanjutnya, grow font, untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Selanjutnya, shrink font, untuk mengecilkan ukuran huruf secara instan. Seperti ini. Selanjutnya, clear formatting, untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Selanjutnya, bold, perintah untuk menebalkan huruf. Selanjutnya, italic, untuk memeringkan teks terpilih. Selanjutnya, underline, untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Selanjutnya, striker through, memberikan tanda coret pada teks terpilih. Subscript, untuk mengetik karakter pemangkatan di bawah. Superscript, untuk mengetik karakter pemangkatan di atas. Change case, untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Highlight, perintah untuk memberikan warna arsiran pada teks. Font color, perintah untuk memberi warna pada huruf. Selanjutnya kita ke grup paragraf. Yang pertama, terdapat bullets, berfungsi untuk memberi bullet dan penomoran simbol. Selanjutnya, numbering, berfungsi untuk memberi penomoran. Insert indent, berfungsi untuk menggeser identitas ke kanan. Selanjutnya, discrete indent, berfungsi untuk menggeser identitas ke kiri. Selanjutnya, sort, berfungsi untuk menyortir data. Selanjutnya yaitu show paragraph marks, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Kemudian align left, berfungsi untuk membuat teks rata kiri. Selanjutnya, center, berfungsi untuk membuat teks rata tengah. Like text right, perintah untuk membuat teks rata kanan. Justify, berfungsi untuk memberi teks rata kiri dan kanan. Line speak, untuk mengatur jarak antar baris teks. Kemudian, heading, untuk mengatur warna latar teks terpilih. Kemudian kita ke find, berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Yang selanjutnya, replace, untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Selanjutnya, select,
digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Submenu yang ketiga yaitu Insert. Tab menu ini secara keseluruhan berisi fungsi untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Icon-icon yang terdapat di menu Insert yaitu: yang pertama, Cover Page, berfungsi untuk menyisipkan sampul halaman yang terformat. Yang kedua, Blank Page, berfungsi untuk menyisipkan sebuah halaman baru. Yang ketiga, Page Break, berfungsi untuk memulai halaman selanjutnya pada posisi saat ini. Keempat, Tabel, untuk membuat tabel. Selanjutnya, Picture, berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Yang selanjutnya, Shapes, berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Yang selanjutnya, Smart Art, berfungsi untuk menampilkan sebuah visualisasi informasi yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar, sehingga mudah dan cepat dalam pembuatannya. Selanjutnya, Chart, untuk membuat diagram. Yang selanjutnya, Hyperlink, berfungsi untuk menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web. Yang selanjutnya, Bookmark, berfungsi untuk menyisipkan tanda yang dapat dipakai untuk dituju pada dokumen. Selanjutnya, Cross Reference, fungsi untuk menyisipkan footnotes, caption, cross reference, dan index. Selanjutnya, Header, untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian atas dari dokumen. Yang selanjutnya, Footer, untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian bawah dari dokumen. Yang selanjutnya itu Page Number, berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dokumen. Yang selanjutnya, Text Box, berfungsi untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Selanjutnya, Quick Part, berfungsi untuk menyisipkan objek-objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, Word Art, untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Selanjutnya, Drop Cap, berfungsi menambahkan huruf kapital dalam ukuran besar di awal paragraf. Selanjutnya, Equation, berfungsi untuk menambah format matematika. Yang selanjutnya, Simbol, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol khusus. Selanjutnya kita ke menu Draw. Tab menu Draw atau Drawing pada Microsoft Word adalah sebuah fitur untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Terdapat 4 grup dalam menu Draw Microsoft Word, meliputi Tool, Pens, Convert, dan Insert. Yang pertama ke grup Tools. Tool dalam tab menu Draw Microsoft Word berfungsi sebagai alat gambar seperti pensil bebas dan penghapus. Di grup Tool terdapat Eraser. Eraser pada grup Tool berfungsi untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat. Selanjutnya ke grup Pens. Dalam tab Draw in Microsoft Word berfungsi sebagai fitur atau alat untuk menulis seperti ballpoint, pensil, dan stabilo. Yang selanjutnya ke grup Convert.
Pada Monodre Microsoft Word berfungsi untuk mengubah gambar menjadi bentuk sederhana dan rumus matematika. Yang pertama, Intercept. Intercept dalam menu Comfort digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Misalkan kita mengubah coretan berupa lingkaran. Selanjutnya, Intomatch. Intomatch pada menu Comfort berfungsi untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Yang selanjutnya ke grup Insert. Insert dalam Monodre berfungsi untuk memasukkan kanvas atau kertas gambar. Di dalam grup Insert terdapat Drawing Canvas. Drawing Canvas digunakan untuk menambahkan kanvas baru ke dalam dokumen Word. Yang selanjutnya yaitu kita ke tab menu Layout. Tab menu Layout yang terdiri dari 3 grup yaitu Backstop, Paragraph, dan Arrange seperti di layar ini. Yang pertama kita ke grup Backstop. Pada grup menu ini kita mengatur berbagai ukuran pada lembar kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama terdapat Margin, berfungsi mengatur ukuran batas teks pada lembar kerja. Yang kedua ada Orientation, berfungsi mengatur tampilan kertas horizontal atau vertikal. Yang selanjutnya Size, mengatur ukuran kertas pada lembar kerja. Yang keempat terdapat Column, berfungsi mengatur tampilan kolom teks. Yang kelima terdapat Brick, membuat jendela pada halaman. Yang selanjutnya terdapat Line Number, berfungsi membuat nomor pada setiap baris tulisan. Yang terakhir terdapat Happy Nation, berfungsi memberikan tanda sambung garis pada ujung baris tulisan. Yang selanjutnya ada grup paragraf. Dengan adanya grup paragraf ini, kita bisa mengatur paragraf berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, di grup paragraf ini terdapat beberapa icon. Yang pertama, indent left, berfungsi untuk menggeser tulisan dari tepi kanan ke bagian tengah lembar kerja. Yang kedua, indent right, berfungsi menggeser tulisan dari tepi kiri ke bagian tengah lembar kerja. Yang ketiga terdapat Spacing Before, mengatur luas spasi di atas paragraf terpilih. Yang keempat terdapat Spacing After, mengatur luas spasi di bawah paragraf terpilih. Yang selanjutnya kita ke grup Arrange. Pada grup Arrange ini, yang semuanya difungsi untuk pengaturan objek atau gambar yang bisa kita sisipkan pada tulisan yang sedang kita buat. Di grup Arrange ini terdapat beberapa icon menu. Yang pertama, Position, berfungsi menempatkan objek atau gambar pada bagian tulisan yang dikehendaki. Yang kedua, Warp Text, berfungsi mengatur objek atau gambar yang dapat diletakkan di mana saja pada tulisan tanpa mengganggu keutuhan tulisan tersebut. Yang ketiga terdapat Bring Forward, berfungsi memposisikan suatu objek di depan objek lain. Yang keempat terdapat Send Backward, berfungsi mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Yang kelima terdapat Selection Pane, berfungsi menampilkan panel navigasi objek atau gambar. Yang keenam terdapat Links, berfungsi memindahkan objek atau gambar sesuai kehendak atas, bawah, tengah, atau samping tulisan. Yang ketujuh terdapat Group, berfungsi mengelompokkan beberapa objek menjadi suatu gambar. Yang terakhir terdapat Rotate, berfungsi memutar atau membolak-balik gambar atau grafik.
Yang selanjutnya yaitu tentang tab menu reference yang terdiri dari 6 grup, yaitu Table of Contents, Footnotes, Citation, dan Bibliograph, Caption, Index, dan Table of Authorities. Yang pertama yaitu ke grup Table of Contents. Di grup ini terdapat 3 ikon. Yang pertama, Table of Contents yang berfungsi memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Yang kedua, terdapat Add Text, berfungsi menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Yang terakhir, terdapat Update Table, berfungsi mempengaruhi bentuk daftar isi otomatis. Ikon ini biasanya digunakan ketika terdapat perubahan secara manual atau tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. Selanjutnya ke grup Footnotes. Di grup ini terdapat 4 submenu atau ikon. Yang pertama, Insert Footnote, yang berfungsi menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Yang kedua, terdapat Insert Endnotes, berfungsi menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Yang ketiga, terdapat Next Footnote, berfungsi memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan. Ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote atau endnote lebih dari 1 urutan. Pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur sesuai dengan isi tombol draw row yang ada. Yang terakhir, terdapat Show Notes, menampilkan letak footnote ataupun endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya ke grup Citation and Bibliograph. Di grup ini terdapat 4 ikon. Yang pertama, Insert Citation, berfungsi menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Yang kedua, terdapat Manage Cursor, berfungsi mengelola sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang ketiga, terdapat Style, berfungsi memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Yang terakhir, terdapat Bibliographs, berfungsi menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Selanjutnya kita ke grup Caption. Di grup ini terdapat 4 ikon atau submenu. Yang pertama, Insert Caption, berfungsi memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Yang kedua, Insert Table of Figure, berfungsi menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Yang ketiga, terdapat Update Table, berfungsi mempengaruhi daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir, terdapat Cross Reference, berfungsi menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Selanjutnya ke grup Index. Di grup ini terdapat 3 submenu atau ikon. Yang pertama, Mark Entry, berfungsi memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Yang kedua, ini Insert Index, berfungsi menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Yang terakhir, Update Index, berfungsi mempengaruhi daftar kata atau indeks yang ada. Nah, di grup terakhir ini yaitu Table of Authorities. Di dalam grup ini terdapat 3 ikon atau submenu. Yang pertama, Mark
citation, berfungsi menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela mark citation. Yang kedua, insert table of authorities, berfungsi menambahkan daftar otoritas pada dokumen Microsoft Word. Yang terakhir, update table, berfungsi mempengaruhi daftar otoritas sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Yang selanjutnya yaitu tentang tab menu My Links yang terdiri dari 5 grup, yaitu Create, Start, Mail, Merge, Word, and Insert, Fields, Preview, Result, dan Finish. Yang pertama, grup Create. Secara umum fungsinya adalah untuk membuat tulisan pada amplop, surat, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai keinginan kita. Di grup ini terdapat 2 icon atau submenu. Yang pertama, envelopes, berfungsi membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan kita buat. Yang kedua, labels, berfungsi membuat serta mencetak tulisan label sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan kita cetak. Yang kedua, grup Start, Mail, Merge. Pada grup ini secara umum kita bisa membuat surat dari mulai sampul isi, kelengkapan-kelengkapan lainnya. Ikon-ikon yang terdapat dalam grup ini yaitu Start, Mail, Merge, berfungsi membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus, baik serta biasa ataupun serta elektronik. Yang kedua, Select Recipients, berfungsi membuat dan mengelola daftar penerima surat. Yang ketiga, Edit Recipient List, berfungsi mengedit daftar penerima surat. Grup yang ketiga yaitu Read and Insert Fields. Pada grup ini kita bisa mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Berikut ada beberapa icon yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Highlight Merge Fields, berfungsi mengetahui dan mengubah informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Yang kedua, Address Box, memasukkan alamat tujuan pada surat yang kita buat. Yang ketiga, Greet Lines, berfungsi menambah nama sapaan dari penerima surat. Yang keempat, Insert Merge Friends, berfungsi memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Yang kelima yaitu Rules, berfungsi menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau float yang tersedia. Yang keenam terdapat Match, dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Yang terakhir terdapat Set Label, berfungsi mempengaruhi label surat sesuai dengan keadaan terkini. Grup keempat yaitu Preview Result. Grup Preview Result ini kita berfungsikan untuk melihat hasil surat yang dibuat serta keakuratan isi surat tersebut. Icon-icon adalah sebagai berikut. Yang pertama, Preview Result, berfungsi melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Yang kedua, Find Recipient, berfungsi mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Yang ketiga, Auto Check for Errors, berfungsi memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Nah, grup yang terakhir ini yaitu Finish. Di dalam grup ini terdapat Finish Merge, yang berfungsi melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Selanjutnya yaitu tentang tab menu review yang terdiri dari 10 grup, yaitu Proofing, Accessibility, Language, Comments, Tracking, Change, Compare, Protect, Ink, dan On Notes. Yang pertama,
kita ke grup Proofing. Pada submenu ini adalah untuk pemeriksaan ejaan dokumen yang kita buat dengan sangat mudah, termasuk di dalamnya pemeriksaan grammar pengucapan, juga penghitung kata pada dokumen kita. Di grup ini terdapat spelling and grammar yang berfungsi memeriksa ejaan pada teks dan memeriksa tata bahasa pada paragraf dalam dokumen Word yang sedang aktif. Yang kedua, test source berfungsi untuk mendapatkan sasaran kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dengan kata yang telah dipilih. Yang ketiga, word counts berfungsi untuk mengetahui jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, kita ke grup Accessibility. Dalam grup ini terdapat Check Accessibility yang berfungsi untuk mengecek aksesibilitas pada orang dengan keterbatasan khusus. Selanjutnya kita ke grup Language. Submenu Language ini bisa kita gunakan untuk menentukan bahasa pada dokumen. Selain itu, juga bisa langsung melakukan translate dokumen. Ada dua ikon atau submenu di language ini. Yang pertama, Translate. Berfungsi untuk menerjemahkan kata atau paragraf dalam bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus bilingual atau mesin penerjemah. Yang kedua, terdapat Language. Berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang diinginkan sekaligus memeriksa ejaan dan tata bahasa bersangkutan. Selanjutnya kita ke grup Comments. Memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Ini merupakan salah satu fungsi dari submenu ini. Berikut adalah ikon atau submenu yang berada di grup komen. Yang pertama, New Comment berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada tempat terpilih. Yang kedua, terdapat Delete berfungsi untuk menghapus komentar terpilih. Yang ketiga, terdapat Previews berfungsi sebagai navigasi untuk melihat komentar sebelumnya. Yang keempat, terdapat Next berfungsi sebagai navigasi untuk melihat komentar berikutnya. Yang terakhir, terdapat Show Comment berfungsi memperlihatkan komentar. Yang selanjutnya kita ke grup Tracking. Di sini kita bisa gunakan untuk menelusuri dokumen baik secara kata ataupun mungkin perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita bisa tahu mana dokumen yang telah diubah atau berubah dengan submenu ini. Di grup Tracking ini terdapat 4 ikon atau submenu. Yang pertama, Track Change berfungsi untuk melacak semua perubahan yang telah dibuat pada dokumen Word. Perubahan tersebut mencakup sisipan maupun perubahan format. Yang kedua, terdapat Simple Markup berfungsi untuk memilih cara melihat perubahan yang telah dilakukan pada dokumen. Ikon ini juga berfungsi untuk melakukan finishing pada perubahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, terdapat Show Markup berfungsi untuk memilih jenis markup apa yang akan ditunjukkan ke dalam dokumen. Yang terakhir, terdapat Preview Panes berfungsi untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela yang terpisah. Selanjutnya kita ke grup Change. Dengan submenu ini kita bisa memberikan review apakah perubahan tersebut bisa diterima atau tidak. Nah, di grup Change ini terdapat 4 ikon atau submenu. Yang pertama, Accept berfungsi untuk menerima perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Yang kedua, terdapat Reject untuk menolak perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Yang ketiga, terdapat
Previews berfungsi sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Yang terakhir terdapat Next sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan berikutnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Nah, grup ketujuh ini terdapat Compare. Pada menu ini kita bisa gunakan membandingkan dua dokumen yang serupa namun mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Di grup Compare ini terdapat Compare yang berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi. Yang selanjutnya, grup Protect. Menu yang bisa kita gunakan untuk melindungi dokumen, mengatur berapa orang atau orang mana yang dapat mengubah dokumen tersebut. Nah, di grup project ini terdapat dua ikon atau submenu. Yang pertama, Block Out Her, yang berfungsi untuk memblokir penulis lain dari mengedit teks tertentu pada dokumen. Yang kedua, terdapat Restrict Editing, berfungsi untuk mengatasi bagaimana orang mengedit atau memformat bagian-bagian tertentu dari dokumen. Nah, yang terakhir yaitu In. Submenu ini adalah untuk menampilkan komentar tulisan tangan apapun pada dokumen. Nah, di grup ini terdapat Hide Ink yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar tulisan tangan apapun pada dokumen. Nah, yang selanjutnya adalah tentang tab menu view yang terdiri dari 7 grup. Yang pertama, view, kedua back movement, ketiga show, keempat zoom, kelima window, yang selanjutnya macros and sharp point. Yang pertama-tama kita ke grup view. Di grup ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu. Di antaranya adalah bisa mengubah pada mode print layout, web layout, tampilan yang akan tampil di website jika dipublish dalam bentuk halaman, mode baca sampai dengan draft dan outlines. Nah, di grup view ini terdapat 5 ikon atau submenu. Yang pertama, Read Modes, yang berfungsi untuk merubah tampilan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Yang kedua terdapat Print Layout, berfungsi untuk memeriksa bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Yang ketiga terdapat Web Layout, berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman web. Yang keempat terdapat Outline, berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Yang terakhir terdapat Draft, untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman draft atau konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks secara cepat. Selanjutnya kita ke grup Page Movement. Grup Page Movement digunakan untuk merubah pengaturan perpindahan antara halaman satu dengan halaman lain pada lembar kerja, apakah vertikal, atas bawah dan sebaliknya, atau horizontal ke samping, kanan dan ke kiri. Nah, di grup Page Movement ini terdapat 2 ikon atau submenu. Yang pertama, vertikal, yang berfungsi mengulir ke atas dan ke bawah untuk berpindah antar halaman. Yang kedua, terdapat Side to Side, berfungsi melihat seluruh halaman dengan menggeser setiap halaman dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Selanjutnya ke grup Show. Grup Show dapat menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang. Alat bantu lembar kerja diantaranya adalah Rule atau Guideline dan Navigate Pen. Di grup ini terdapat 3 ikon atau submenu. Yang pertama terdapat Ruler, yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris yang digunakan untuk mengukur dan menyusun objek dalam dokumen. Yang kedua terdapat Grid Lines, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu
seperti kertas berpetak yang digunakan untuk menyelesaikan objek dalam dokumen. Yang terakhir, terdapat navigation pane yang berfungsi untuk membuka panel penelusuran sehingga memungkinkan pengguna program Microsoft Word untuk melakukan penelusuran baik dengan judul atau halaman, bahkan pencarian teks atau objek. Selanjutnya kita ke grup Zoom. Grup Zoom ini dapat digunakan untuk melakukan Zoom meeting atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di grup Zoom ini terdapat 5 submenu atau icon. Yang pertama, Zoom. Berfungsi untuk menampilkan kotak dialog Zoom yang digunakan untuk menentukan tingkat pembesaran tampilan dokumen. Kedua, 100%. Yang berfungsi untuk menentukan perbesaran tampilan dengan ukuran 100% atau normal. Yang ketiga, terdapat one page yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan hanya satu halaman dokumen saja. Yang kedua, terdapat multi page berfungsi untuk menampilkan banyak halaman dokumen. Yang terakhir, terdapat back width berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan lembar maksimal dari halaman sesuai ukuran laptop atau komputer. Selanjutnya kita ke grup Windows. Grup Windows dapat mengatur tampilan jendela dokumen yang sedang kita buka. Misalkan kita membuka dokumen 1 dan 2, apakah mau menggunakan jendela start sendiri-sendiri atau menggabungkannya dengan split dan sebagainya. Nah, di grup Windows ini terdapat 7 icon atau submenu. Yang pertama, New Windows yang berfungsi untuk membuka dokumen baru yang mempunyai isi yang sama persis dengan dokumen yang sedang dibuka. Dokumen baru tersebut bersifat sementara. Mengolahnya berarti sama dengan mengolah dokumen yang dibuka pertama kali. Yang kedua, terdapat Rinse Out yang fungsi untuk menampilkan semua dokumen Microsoft Word yang sedang aktif dalam satu jendela, sehingga pengguna dapat melihat seluruh dokumen yang aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, terdapat Split yang fungsi untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi 2 agar penggunaan dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama pada waktu bersamaan. Yang keempat, terdapat View Sheet by Sheet berfungsi untuk menampilkan kotak dialog Compare Sheet by Sheet yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif bersamaan dengan satu dokumen lain yang terdapat dalam kotak dialog Compare Sheet by Sheet. Yang kelima, terdapat Sense Scrolling berfungsi untuk mengatur pergerakan scroll apakah untuk satu dokumen saja ataupun 2 dokumen yang telah ditampilkan dengan menggunakan kotak dialog Compare Sheet by Sheet yang berfungsi untuk membandingkan dokumen baris demi baris. Yang keenam, terdapat Preset Window Position yang berfungsi untuk mengatur ulang pergantian posisi antara 2 dokumen yang tampil, kiri pindah ke kanan atau sebaliknya. Yang terakhir, terdapat Switch Windows yang berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen Word yang terbuka pada halaman utama dengan dokumen Word yang berbeda. Nah, yang selanjutnya kita ke grup Macros. Macros hanya mempunyai satu ikon saja ya teman-teman, yaitu fungsinya untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar makro. Icon ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan makro lainnya. Nah, grup terakhir yaitu SharePoint. SharePoint ini juga mempunyai satu icon saja, yaitu Properties, yang berfungsi untuk melihat dan edit properti dokumen SharePoint. Nah, baiklah. Itulah penjelasan yang saya berikan tentang Microsoft Word.